dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil tugas kami. Yang pertama, kami akan berkenalan terlebih dahulu. Siang-siang pergi ke kondangan, pulangnya dapat kue ketan. Sebelum kita masuk ke inti bahasan, mari kita berkenalan. Perkenalkan dengan saya Ajulfia Karmelita, dan saya Dewi Rahmawati, Ferdila Kartika, Agustiawan. Materi yang pertama yang saya akan sampaikan adalah tentang perubahan sosial informatif. Ternyata perubahan sosial informatif dapat dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah sisi negatif dan sisi positif. Sisi yang bakal saya akan jelaskan adalah tentang sisi positifnya. Sisi positif dari perubahan sosial informatif salah satunya adalah kemajuan informatika menciptakan lapangan kerja baru dalam pengembangan web, aplikasi, pemrograman, analisis data, dan pekerjaan lainnya yang dapat dilakukan dari rumah. Pekerjaan non-teknologi juga semakin terbantu oleh teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat dengan istilah TIK dalam berkomunikasi dan menjalankan bisnis. Selain itu, terdapat beberapa contoh positif dari perubahan sosial informatif. Yang pertama, kita dapat melihat dari aktivitas keseharian kini. Kita dapat berbelanja, metode pembayaran, membaca berita, berkomunikasi dengan saudara, dan mengurus keuangan secara online. Dengan adanya teknologi Internet of Things atau IoT, memungkinkan kita mengatur perangkat rumah dari jarak jauh. 2. Pendidikan berbasis e-learning dan kesehatan. E-learning menjadi suatu solusi saat pandemi COVID-19, pembelajaran daring, melibatkan interaksi siswa guru melalui video materi dalam bentuk video, e-books, dan forum diskusi. Siswa berpartisipasi dalam kuis daring dan tugas daring, serta berkolaborasi dengan forum diskusi. 3. Dengan medis, memungkinkan kita berkonsultasi dengan dokter secara virtual, menerima resep obat, dan obat diantarkan ke rumah. Pembayaran dilakukan secara online. Selain itu, dampak perubahan sosial informatif juga terdapat negatifnya, yaitu menurut survei APJII tahun 2018 tentang penggunaan internet di Indonesia menyebutkan bahwa kelompok terbesar pengguna internet 19,6% menggunakan internet lebih dari 8 jam. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga bisa membuat penggunaannya kecanduan dan ketergantungan berlebihan. Penggunaan internet di kalangan anak muda dengan berbagai aplikasi media sosial dan game yang semakin menarik dapat menyebabkan kecenderungan terjadinya kecanduan internet dan game. Contoh-contoh dampak negatif antara lainnya. Isolasi sosial TIK menyebabkan isolasi sosial bagi penggunanya. Isolasi sosial ini dapat berupa kurangnya interaksi langsung dengan orang lain di dunia nyata karena tidak banyak menghabiskan waktu di dunia maya. Cyberbullying atau perundungan dunia maya ialah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel, menyebabkan degradasi moral. TIK juga dapat menyebabkan degradasi moral bagi penggunanya. Degradasi moral ini dapat berupa penurunan nilai-nilai etika dan norma agama karena terpengaruh oleh informasi-informasi negatif yang tersebar di internet. Materi kedua, berpikir komputasi. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecah masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang digunakan dalam ilmu komputer. Contohnya seperti pemecahan masalah secara sistematis, analisis data, dan desain algoritma. Berpikir komputasional sangat penting dalam pengembangan teknologi dan digunakan dalam berbagai industri. Data berpikir komputasional mampu melakukan generasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda maupun melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma, mampu melakukan identifikasi solusi dengan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah atau cara serta sumber daya yang efektif dan efektif. Fondasi berpikir komputasi. Dekomposisi merujukan pada proses pemecahan masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Pengenalan pola adalah kemampuan untuk mengidentifikasi pola dan kesamaan dalam data atau masalah. Abstrak merujuk pada kemampuan untuk mengambil inti dari masalah dan menggunakan detail yang tidak penting. Pencarian atau searching. Searching adalah suatu
proses menemukan data tertentu dalam suatu kumpulan data yang bertipe sama. Terdapat beberapa metode atau algoritma yang berkaitan dengan masalah pencarian ini, yaitu algoritma sequential search atau pendekatan pencarian, dan algoritma binary search adalah metode pencarian data. Algoritma sequential search merupakan yang biasa disebut sebagai pendekatan pencarian secara beruntun, merupakan pencarian yang diawali dengan elemen awal sampai dengan elemen akhir secara beruntun hingga bisa menemukan elemen yang akan dikunjungi. Sedangkan algoritma binary search adalah metode pencarian data dimulai dari pertengahan data yang telah terurut. Apabila pencarian data lebih kecil daripada nilai tengah, maka akan mengurangi pencarian pada separuh data pertama. Begitupun sebaliknya, jika data pencarian lebih besar daripada nilai tengah, maka pencarian ke separuh kedua. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum